Bacaan diambil dari Wahyu 2 ayat 8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini dengan tema Aku Tahu. Firman Tuhan yang mendasari dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-10 yang demikian tertulis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang menganggap penting untuk tahu tentang masa depannya. Itulah penyebab ramalan laris manis sejak dulu berbondong-bondong mencari buku primbon tentang ramalan. Namun apa jadinya jika kita tahu masa depan tetapi tidak mampu berbuat apa-apa? Jangan-jangan hidup kita hari ini justru dihantui oleh ketakutan akan masa depan. Ada pribadi yang bukan hanya tahu, tetapi berada di masa lalu sekaligus masa depan kita. Dia adalah Sang Maha Kuasa yang memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Kita bisa baca di Wahyu 2 ayat 8 yang demikian tertulis. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat di Smyrna. Inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di sini juga kita bisa lanjutkan di ayat yang ke-9 yang tertulis, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan kita di sini dikatakan Kristus kepada jemaatnya di Smyrna yang saat itu sedang mengalami aniaya. Kalau Allah diam, sementara umatnya mengalami penderitaan, itu tidak berarti ia tidak peduli. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Itulah yang Tuhan katakan. Ia tahu, karena itu ia memberi penguatan dan penghiburan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kita bisa baca di Wahyu 2 ayat 10 tadi yang telah kita baca bersama. Penguatan ini sepatutnya lah membuat jemaat di Smyrna tetap setia sampai akhir hidup mereka. Aku tahu apa dampak perkataan ini jika kita dengarkan saat kita sedang mengalami penderitaan. Saat kita merasa tak seorang pun memahami kita. Saat kita merasa keadaan tidak berubah. Meski sudah berdoa ribuan kali banyaknya. Perkataan Tuhan, aku tahu, kiranya menjadi kekuatan bagi kita
untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari ini dan tetap bertahan serta setia dalam keadaan apapun sampai akhir. Amin. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucapkan puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena dengan berkat kasih karunia-Mu selalu menyertai kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oleh sebab itu, kami dengan keredaan hati, kami dari setiap pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing, mohon kepadamu ya Tuhan, atas segala pergumulan dan permohonan kami dalam masa kehidupan kami, karena kami tahu apa yang kami rancang tidak seindah rancangan Tuhan kepada kami, sebab Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kesesakan, tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan pada kami, karena Tuhan mendengar doa-doa kami. Oleh sebab itu, mohon Tuhan ikut campur tangan dalam setiap pergumulan dan permohonan kami, agar dapat terlaksana sesuai dengan kehendak. Kami doakan segala harapan dan cita-cita dari setiap kami. Mereka yang mencari pekerjaan juga, bagi mereka yang mencari pasangan hidup. Bahkan dari pasangan yang belum mendapat buah dari hasil perkawinan mereka, kiranya Tuhan mau memberkati. Pada saat ini juga kami tidak lupa doakan saudara-saudari kami yang sakit menahun maupun sakit karena pandemi yang sedang isoman. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu dan menjamah mereka, supaya mereka dapat pulih seperti sedia kala. Kami mohon juga Tuhan mau memberkati makanan dan minuman yang mereka makan, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi juga. Tuhan mau memberkati, supaya menjadi berkat untuk kesembuhan mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami baik di tingkat pusat maupun sampai ke wilayah terkecil, agar pemerintah kami mampu bekerja dengan sepenuh hati, melayani rakyat Indonesia, membawa kesejahteraan yang berkeadilan, merata bagi seluruh masyarakat. Kiranya Tuhan juga memberkati upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih terjadi, dengan penyelenggaraan vaksinasi booster yang kiranya dapat dilakukan percepatan sehingga pandemi ini dapat segera berakhir, dan bangsa dan negara kami dapat menjalankan kehidupan seperti pada masa sebelumnya dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kami pun berdoa bagi para korban terjadinya bencana alam dimanapun kejadiannya di negara kami. Tuhan kiranya menolong, memulihkan, menguatkan, sehingga dampak penderitaan atas bencana alam yang terjadi dapat segera berlalu. Tuhan gantikan dengan sukacita yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan kabulkan doa kami yang kami alaskan atas Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin.